Kemalasan seringkali tidak datang sebagai musuh yang kasar, melainkan sebagai bisikan halus yang menenangkan. Dalam diam pikiran berkata, nanti saja, tidak apa-apa, berhenti sejenak, atau hari ini terlalu berat. Dan diam-diam, kemalasan menyelinap perlahan, melumpuhkan niat baik dan melemahkan semangat untuk bertumbuh. Ia bukan sekadar persoalan fisik, melainkan keadaan batin yang kehilangan arah dan kewaspadaan. Dalam ajaran Buddha, kemalasan dikenal sebagai salah satu bentuk kilesa, kekotoran batin yang menghalangi jalan menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Ia berakar pada ketidaktahuan, awija, dan diperkuat oleh kebiasaan menuruti kenyamanan indera. Ketika pikiran terbiasa mencari yang mudah dan menyenangkan, maka usaha benar pun perlahan memudar. Namun, Buddha tidak pernah mengajarkan paksaan yang keras terhadap diri sendiri. Memaksa, dalam konteks batin bukanlah kekerasan, melainkan ketegasan penuh kesadaran, keberanian untuk tidak selalu menuruti keinginan yang melemahkan. Ini adalah latihan untuk mengarahkan pikiran, bukan membencinya. Maka, memaksa pikiran agar tidak malas, sejatinya adalah bentuk ulas asih terhadap diri sendiri. Kita memilih bangun, melangkah, dan berusaha, bukan karena terpaksa oleh dunia luar, tetapi karena sadar bahwa hidup ini berharga dan waktu tidak pernah menunggu siapapun. Mari telusuri pemahaman yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, menyadari kemalasan sebagai objek pengamatan. Kemalasan sering disalahpahami sebagai sifat diri. Padahal, dalam pandangan Buddha, kemalasan bukanlah jati diri, melainkan fenomena batin yang muncul karena sebab dan kondisi. Ketika kita melekatkan kemalasan sebagai identitas, kita kehilangan kekuatan untuk berubah. Kesadaran mengajarkan kita untuk melihat kemalasan bukan sebagai aku, melainkan sebagai sesuatu yang terjadi di dalam pikiran. Kita tidak diminta untuk segera mengusir kemalasan, tetapi untuk menatapnya dengan jujur. Saat kemalasan muncul, batin diajak berkata perlahan, beginilah rasa malas itu. Pada momen ini, kita sedang memaksa pikiran secara halus, bukan agar rajin seketika, melainkan agar berani sadar. Kesadaran adalah bentuk paksaan pertama yang paling mendasar dalam jalan Dharma. Ketika kemalasan dijadikan objek pengamatan, jarak pun tercipta antara yang mengetahui dan yang diketahui. Disitulah kekuatan lahir. Pikiran tidak lagi tenggelam di dalam malas, tetapi berdiri sebagai pengamat. Dalam jarak inilah kita memahami bahwa kemalasan tidak kekal, tidak solid, dan tidak berkuasa penuh atas batin. Ia hanyalah gelombang yang timbul dan akan reda. Kesadaran ini secara perlahan melemahkan daya tarik kemalasan. Tanpa disadari, kemalasan hidup dari ketidaksadaran, ia menguat ketika dituruti tanpa dilihat. Namun saat disinari oleh perhatian penuh, ia kehilangan daya hipnotisnya. Inilah makna terdalam dari memaksa pikiran, memaksa diri untuk tidak tidur dalam ketidaksadaran. Dengan menjadikan kemalasan sebagai objek pengamatan, kita sedang melatih kebijaksanaan yang membebaskan. Kita belajar bahwa kebangkitan batin tidak selalu dimulai dari tindakan besar, tetapi dari keberanian untuk melihat apa adanya. Dari kesadaran inilah muncul tenaga batin yang sejati, bukan karena benci pada malas, tetapi karena memahami bahwa hidup terlalu berharga untuk dilewatkan dalam kelalaian. Kedua, mengingat tujuan hidup dan ketidakkekalan. Setelah kemalasan disadari sebagai objek batin, langkah berikutnya adalah mengingat arah hidup. Kesadaran tanpa arah mudah kembali tertidur.
Disinilah Buddha menanamkan perenungan tentang anicca, bahwa segala sesuatu bergerak menuju perubahan dan lenyap. Kemalasan sering muncul ketika pikiran lupa kemana ia sedang berjalan. Tanpa tujuan, diam terasa nyaman, tanpa makna, menunda terasa wajar. Buddha mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian hari, melainkan kesempatan langka untuk membebaskan batin dari penderitaan. Ketika pikiran malas, sesungguhnya ia sedang lupa akan kesempatan ini. Maka memaksa pikiran agar tidak malas berarti memanggil kembali ingatan terdalam, bahwa kita hidup bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk memahami, memurnikan, dan melampaui penderitaan. Renungan tentang ketidakkekalan membuat kita melihat waktu dengan jujur. Setiap tarikan napas membawa kita lebih dekat pada akhir yang tak dapat ditunda. Perenungan ini tidak mengajak kita murung, tetapi terjaga. Ia berbisik lembut namun tegas, kesempatan ini sedang berlalu. Saat kesadaran ini hadir, kemalasan kehilangan alasannya untuk bertahan lama. Dalam terang ketidakkekalan, kita menyadari bahwa menunda bukanlah netral, ia adalah kehilangan yang tak terasa. Hari yang dibiarkan kosong oleh kemalasan tidak dapat diulang. Dengan menyadari hal ini, pikiran dipaksa bukan oleh rasa takut, tetapi oleh kejujuran terhadap kenyataan hidup. Kita bergerak bukan karena tertekan, melainkan karena sadar bahwa waktu adalah guru yang tidak pernah menunggu. Mengingat tujuan hidup dan ketidakkekalan adalah cara halus namun kuat untuk membangunkan batin. Ia menyalakan semangat yang tenang, bukan gelisah, tekad yang lembut, bukan keras. Dari sini, usaha lahir secara alami, karena pikiran telah memahami bahwa setiap saat yang dijalani dengan sadar adalah langkah berharga di jalan pembebasan. Ketiga, menumbuhkan usaha benar. Saat pikiran disadarkan akan kemalasan, dan dibangunkan oleh ingatan tentang ketidakkekalan, muncullah pertanyaan penting, apa yang harus dilakukan sekarang? Disinilah usaha benar mengambil perannya. Buddha tidak mengajarkan usaha yang tergesa atau dipenuhi paksaan emosional, melainkan usaha yang lahir dari pemahaman. Usaha benar adalah gerak batin yang tahu kemana ia melangkah dan mengapa ia melangkah. Buddha menjelaskan bahwa usaha bukan sekadar bekerja keras, tetapi menjaga arah batin, mencegah munculnya keadaan tidak baik, meninggalkan yang telah muncul, menumbuhkan yang baik, dan memelihara yang telah tumbuh. Ketika kemalasan hadir, memaksa pikiran berarti memilih dengan sadar untuk tidak tinggal diam bersamanya. Ini bukan perlawanan kasar, melainkan keputusan lembut yang tegas. Aku tidak akan mengikuti ini. Usaha benar seringkali dimulai dari hal yang sangat kecil. Bangkit dari duduk, menarik napas dengan sadar, membuka buku Dharma, atau memulai satu pekerjaan sederhana. Pikiran yang malas sering menipu dengan mengatakan bahwa usaha harus besar agar bermakna. Padahal, dalam pandangan Buddha, niat sadar jauh lebih penting daripada hasil yang terlihat. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran sesungguhnya sedang membentuk ulang kebiasaan batin. Dari kemalasan menuju ketekunan, dari kelalaian menuju kewaspadaan. Inilah makna terdalam dari memaksa pikiran agar tidak malas. Melatih batin untuk memilih jalan yang membebaskan, walau terasa berat di awal. Dari sinilah kekuatan batin perlahan tumbuh, bukan sebagai letupan semangat, tetapi sebagai daya tahan yang tenang. Usaha benar adalah jembatan antara pemahaman dan pembebasan. Tanpa usaha, kesadaran hanya menjadi pengetahuan. Tanpa arah, semangat menjadi sia-sia. Namun ketika usaha dilakukan dengan benar, setiap momen bangkit, sekecil apapun,
menjadi pernyataan batin bahwa kita tidak lagi hidup dalam kelalaian, melainkan sedang melangkah sadar di jalan Dharma. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, menggunakan disiplin sebagai pelindung batin. Banyak orang memandang disiplin sebagai beban, sesuatu yang mengekang kebebasan dan mematikan spontanitas. Namun dalam pandangan Buddha, disiplin justru adalah bentuk kebijaksanaan yang menjaga batin. Tanpa disiplin, pikiran mudah terseret oleh kemalasan, kenyamanan, dan keinginan sesaat. Disinilah makna memaksa pikiran menjadi jelas, bukan untuk menekan batin, tetapi untuk melindunginya dari kebiasaan yang melemahkan. Disiplin berfungsi seperti pagar di tepi jalan. Ia tidak membatasi arah perjalanan, tetapi mencegah kita jatuh ke jurang kelalaian. Rutinitas sederhana, bangun pada waktu tertentu, meluangkan saat untuk meditasi, membaca dharma, atau melakukan kebajikan, adalah bentuk paksaan lembut terhadap pikiran agar tidak selalu menunggu mood yang tepat. Sebab, kemalasan sering bersembunyi di balik alasan menunggu suasana hati membaik. Dalam kitab Vinaya, Buddha menekankan keteraturan bukan sebagai formalitas kosong, melainkan sebagai sarana penjernihan batin. Keteraturan melatih pikiran untuk taat pada kebijaksanaan, bukan pada dorongan sesaat. Ketika pikiran dibiasakan mengikuti disiplin, ia perlahan berhenti bernegosiasi dengan kemalasan. Dari sini lahir keteguhan yang tenang, bukan paksaan yang melelahkan. Disiplin juga mengajarkan kejujuran terhadap diri sendiri. Kita belajar melihat bahwa tidak semua keinginan layak diikuti, dan tidak semua rasa enggan perlu ditaati. Dengan mematuhi disiplin, pikiran dipaksa untuk tunduk pada nilai yang lebih luhur daripada kenyamanan pribadi. Inilah latihan batin yang membebaskan, karena kebebasan sejati tidak lahir dari menuruti segalanya, tetapi dari menguasai diri. Disiplin yang dijalani dengan kesadaran akan berubah menjadi ketenangan. Apa yang awalnya terasa dipaksakan, perlahan menjadi kebiasaan yang menenteramkan. Pikiran yang terlindungi oleh disiplin tidak mudah jatuh dalam kemalasan, karena ia telah menemukan irama hidup yang selaras dengan dharma. Di sanalah disiplin tidak lagi terasa sebagai paksaan, melainkan sebagai penjaga jalan menuju kejernihan dan kebebasan batin. Kelima, mengganti kemalasan dengan perbuatan baik. Kemalasan sering bertahan karena pikiran terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ia berputar pada rasa enggan, lelah, dan keinginan untuk diam. Buddha menunjukkan jalan yang sederhana namun dalam. Keluarlah dari lingkaran itu melalui perbuatan baik. Ketika pikiran dipaksa, dengan lembut, untuk memberi dan melayani, pusat perhatian bergeser. Dari aku dan kemalasanku, menjadi makhluk lain dan kebutuhannya. Memberi bukan hanya memindahkan sesuatu dari tangan ke tangan lain, tetapi memindahkan batin dari keterikatan menuju kelapangan. Saat seseorang membantu dengan tulus, energi batin muncul secara alami, tanpa perlu dipaksa keras.
Inilah keajaiban karma baik. Ia tidak menguras tenaga batin, justru menghidupkannya. Kemalasan melemah karena tidak lagi mendapat ruang untuk berdiam. Perumpamaannya, seperti sebuah ruangan yang gelap dan dingin. Kemalasan adalah dingin yang meresap, membuat kita enggan bergerak. Namun, menyalakan satu lilin kecil saja sudah cukup mengubah suasana. Lilin itu tidak mengusir dingin dengan melawannya, tetapi dengan menghadirkan cahaya dan kehangatan. Demikian pula perbuatan baik, tidak melawan kemalasan secara frontal, tetapi menggantinya dengan kehangatan batin. Buddha tidak mengajarkan kita untuk menunggu hingga batin sepenuhnya siap berbuat baik. Justru dengan berbuat baik, kesiapan itu tumbuh. Ketika pikiran malas, memaksa diri untuk melakukan satu tindakan kebajikan, sekecil apapun, adalah bentuk latihan yang sangat dalam. Ia memutus kebiasaan pasif dan menanam benih kepedulian yang menyegarkan batin. Mengganti kemalasan dengan perbuatan baik adalah cara lembut untuk membangunkan hati. Dari memberi, kita belajar bahwa hidup tidak menjadi lebih ringan karena diam, tetapi karena berbagi. Dan ketika batin mulai merasakan kebahagiaan yang lahir dari kebaikan, kemalasan pun kehilangan tempatnya, karena pikiran telah menemukan makna yang lebih tinggi untuk bergerak dan hadir sepenuhnya. Keenam, merenungkan manfaat dari ketekunan. Setelah kemalasan digantikan oleh perbuatan baik, batin mulai mengenal rasa gerak yang bermakna. Namun agar gerak itu tidak kembali padam, Buddha mengajarkan untuk merenungkan manfaat dari ketekunan. Tanpa perenungan, usaha mudah berhenti di tengah jalan. Pikiran perlu diyakinkan, bukan dengan janji kosong, tetapi dengan pemahaman mendalam, bahwa setiap langkah yang dijalani dengan tekun sedang membentuk kebebasan batin. Ketekunan dalam ajaran Buddha bukanlah ketegangan yang memaksa diri melampaui batas, melainkan daya tahan batin yang tidak mudah menyerah pada kemalasan. Ia tumbuh ketika pikiran terus diarahkan kembali ke jalan benar, meskipun berulang kali tergelincir. Inilah bentuk paksaan yang paling halus, tidak membiarkan diri berhenti hanya karena lelah atau bosan. Seringkali hasil dari ketekunan tidak langsung tampak. Inilah ujian bagi pikiran yang terbiasa ingin cepat. Namun Buddha mengingatkan bahwa batin dibentuk seperti tanah yang diolah perlahan. Setiap usaha, sekecil apapun, sedang memperhalus batin, mengurangi kecenderungan malas, dan menumbuhkan kestabilan. Ketika kita merenungkan hal ini, pikiran belajar bersabar dan tidak meremehkan proses. Dari ketekunan yang dijalani dengan sadar, lahirlah kedamaian yang tidak bergantung pada keberhasilan lahiriah. Batin menjadi ringan karena tahu bahwa ia telah berusaha dengan benar. Bahkan ketika tujuan belum tercapai, ada kebahagiaan halus karena tidak hidup dalam kelalaian. Inilah buah batin yang sering luput disadari, namun justru paling berharga. Merenungkan manfaat ketekunan menegaskan makna sejati dari memaksa pikiran agar tidak malas. Paksaan itu bukan untuk mengejar pencapaian duniawi, melainkan untuk menjaga arah hidup agar tetap selaras dengan dharma. Ketika pikiran melihat sendiri buah dari ketekunan, kejernihan, ketenangan, dan kekuatan batin, ia tidak lagi perlu dipaksa keras. Karena ia telah memahami bahwa berjalan di jalan ini adalah kebahagiaan itu sendiri. Memaksa pikiran agar tidak malas bukan berarti memusuhi diri sendiri, melainkan menuntun diri dengan kebijaksanaan. Kita belajar membedakan antara istirahat yang menyehatkan dan kemalasan yang menipu. Dalam kesadaran ini, kita menjadi sahabat bagi batin sendiri, bukan penguasa yang kejam. Buddha tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesungguhan.
Bahkan ketika jatuh dalam kemalasan, selama kita mampu sadar dan bangkit kembali, jalan Dharma tetap terbuka. Setiap upaya kecil adalah langkah menuju pembebasan dari belenggu batin. Ketika pikiran dipaksa dengan lembut namun tegas, ia belajar untuk patuh pada kebijaksanaan, bukan pada kemanjaan. Dari sanalah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada suasana, dan semangat yang tidak mudah padam oleh keadaan. Akhirnya, memaksa pikiran agar tidak malas adalah latihan untuk menghargai kehidupan. Selama napas masih ada, kesempatan untuk bertumbuh masih terbuka. Dan selama kesadaran masih menyala, jalan menuju pencerahan selalu dimulai dari satu langkah. Hari ini, saat ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.